Ada satu zikir, kalimat pendek, tapi kekuatannya luar biasa. Bisa menangkal jin, setan, sihir, bahkan membalikannya ke pengirimnya. Banyak orang nggak sadar, tiba-tiba sakit, rezeki seret, rumah terasa gelap. Padahal itu bisa jadi kiriman. Tapi mereka lupa, perlindungan terbaik bukan dari dukun, tapi dari zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini, kalau dibaca 100 kali sehari, Allah lindungi dari semua keburukan. Jin tak berani, sihir tak mempan, musuh pun tak bisa menyentuh. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir itu adalah La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk, amalkan. Lindungi dirimu setiap. Inilah 3 tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang subscribe semoga dilapangkan rezekinya. Pertama, kamu didorong untuk terus beribadah. Terkadang ada waktu dalam hidup ini, ketika seseorang tak punya pilihan, selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Sebab Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Kedua, tidak bisa bermaksiat. Ketika seseorang berulang kali terhindar dari dosa atau kemaksiatan, meskipun telah direncanakan dengan baik. Karena hal itu, merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meninggikan derajatmu. Ketiga, diberi masalah tanpa henti hingga membuat kita hampir menyerah. Jika saat ini kamu sedang mengalaminya, hingga membuatmu hendak ingin menyerah, jangan salah paham. Itu bisa jadi tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyayangimu dan hendak mengangkat derajatmu. Tapi, jika di waktu ini kamu menyerah, maka kamu sama saja menjatuhkan diri dalam lubang kehinaan bersama setan. Inilah 5 zikir dahsyat yang menguncangkan langit dan menenangkan hati. Pertama, zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kedua, zikir paling utama, la ilaha illallah. Ketiga, zikir penyejuk hati, hasbunallah wa ni'mal wakilni, mal maula wa ni'man nasir. Keempat, zikir dunia dan akhirat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kelima, zikir segala hajat dan kesulitan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebarkan ilmu ini agar menjadi sedekah jariah kita. Bacalah zikir ini sebelum tidur agar dosa-dosa diampuni. Sebelumnya, semoga yang like dan subscribe Allah kasih rezeki berlimpah bisa pergi haji dan umroh sekeluarga. Tahukah kamu ada zikir yang bisa kita baca pada saat akan tidur? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini ketika ia menuju tempat tidurnya, yaitu kasur, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebanyak buih di lautan, Allahu Akbar. Zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syari'ikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Mari bagikan agar semakin banyak muslim. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Bangunlah, dirikan sholat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Astaghfirullahalazim. Inilah 7 jenis rumah yang akan dicabut keberkahannya. Yang nonton video ini semoga dilimpahkan rezekinya. Pertama, rumah yang penghuninya tidak melaksanakan sholat. Kedua, rumah yang sering membazirkan makanan. Ketiga, rumah yang sunyi dari lantunan Al-Quran. Keempat, rumah yang sering mengalami konflik suami istri. Kelima, rumah yang tidak terdengar istighfar dari penghuninya. Keenam, rumah yang sering digunakan maksiat. Yang terakhir, rumah yang kotor dan banyak sampah seharian. Bagikan pengetahuan ini agar semakin ramai. Inilah 3 amalan yang bisa menjadi penerang di alam kubur. Yang subscribe semoga mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saat seseorang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur, di sanalah ia akan merasakan kesepian, kesempitan, dan kegelapan yang pekat. Tak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal yang telah kita lakukan selama hidup di dunia.
3 amalan itu adalah: 1. Menjaga salat wajib tepat waktu, karena setiap detiknya adalah bekal untuk akhirat. 2. Rajin membaca Al-Quran, petunjuk hidup yang akan menjadi cahaya di kegelapan. 3. Menuntut ilmu dan mengamalkannya, karena dengan ilmu, kita menggapai ridha-Nya dan menerangi jalan kita di akhirat. Inilah kisah seorang pria yang dilunasi utangnya berkat surat Al-Ikhlas. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba, lewatlah sebuah iring-iringan jenazah seorang laki-laki. Beliau bertanya, apakah dia punya utang? Sahabat menjawab, bahwa ia meninggalkan utang sebanyak 4 dirham. Mendengar itu, Rasulullah enggan mensyolatinya. Karena dalam Islam, utang bukanlah perkara ringan. Tak lama, malaikat Jibril datang. Jibril berkata, bahwa Allah telah mengutusnya dalam rupa manusia, dan melunasi utang jenazah itu. Utang itu kini lunas, dan laki-laki itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Allah memberi keistimewaan, siapapun yang ikut mensyolatkan jenazah itu, juga akan mendapat ampunan. Penasaran terhadap alasannya, Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, dari manakah kemuliaan laki-laki yang meninggal itu? Malaikat menjelaskan,